Welcome to Tandri Channel. Let's learn together. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tandri Channel. Kali ini kita akan membahas langkah-langkah analisis komparatif, yakni uji T dua sampel berbeda atau two independent sample t-test menggunakan software Minitab ya, versi 21. Ya, sebagai pengantar, uji T dua sampel berbeda atau two independent sample t-test merupakan salah satu alat uji yang digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang berbeda independen. Dalam penelitian, pengujian ini dilakukan jika kita ingin membandingkan rata-rata dua kelompok sampel. Misalkan ingin membandingkan rata-rata data antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, atau membandingkan peningkatan data kelompok eksperimen dengan peningkatan kelompok kontrol. Nah, uji T2 sampel berbeda ini dapat dilakukan jika memenuhi asumsi kenormalan data. Jika tidak, maka pengujian hipotesis statistiknya dilakukan menggunakan statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney-U, Kolmogorov-Smirnov, Musis Extreme Reaction, atau uji Wald. Nah, jika data telah memenuhi asumsi distribusi normal, selanjutnya dilakukan pemeriksaan homogenitas varians. Ya. Jadi ada dua uji prasyarat, yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas varians. Nah, pada referensi yang saya acu di video kali ini itu mengacu pada referensi Suwanda. Suwanda mengatakan bahwa pada model two independent sample t-test ini, jika dimodelkan seperti model regresi atau model ANOVA, maka model persamaannya seperti ini, ya, di mana error dari model ini tuh diasumsikan berdistribusi normal. Sebagai akibatnya, data Y-nya pun berdistribusi normal. Nah, oleh karena itu dalam pengujian distribusi normalnya dilakukan ketika seluruh datanya telah digabung, kemudian dilakukan uji normalitas data. Nah, setelah data diuji normalitasnya, kemudian kita akan menentukan apakah variansnya homogen atau tidak. Kedua varians kelompok data itu homogen atau tidak. Jika homogen, maka kita akan menggunakan standar atau varians gabungan, ya, dan kemudian menghitung nilai T hitungnya seperti ini. Jika variansnya tidak homogen, maka kita gunakan rumus yang ini. Ya. Nah, untuk pengambilan keputusannya, ya, untuk hipotesisnya, kita misalkan hipotesisnya adalah hipotesis dua pihak seperti ini, ya, di mana perbedaannya, difference-nya atau selisih rata-rata kedua kelompok sampel itu adalah 0, atau bisa ditulis seperti ini, ya. Nah, jika telah dihitung, kemudian kita interpretasikan nilai T hitung bandingkan dengan nilai T tabel, atau melihat nilai signifikansi atau nilai P, nilai probability atau P value yang dibandingkan dengan nilai alpha. Nah, kita langsung saja ke analisis data. Kita siapkan datanya. Ya, jadi data awalnya seperti ini, disusun untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol yang kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional, sedangkan eksperimen yang diajar dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, datanya harus disusun ke bawah seperti ini, ya. Satu untuk model pembelajaran PBL, ya. Di sini balik, di sini eksperimen. Kemudian ini adalah kelas kontrol. Yang kedua adalah kelas kontrol. Kita copy datanya. Ya.
kita copy di sini, kita paste di C1, kolom C1, baris 1. Nah, di atasnya kita tulis nama variabel KBKM siswa, kemudian ini adalah model pembelajaran. Nah, sayangnya di sini kita tidak bisa mengganti angka 1 dan 2 pada model pembelajaran ini dengan menggunakan kategorik atau penamaan ya. Kita hanya menggunakan codingnya saja, 1 untuk eksperimen dan 2 untuk kontrol. Nah, terlebih dahulu kita lakukan uji normalitas data seperti yang dijelaskan oleh Suwanda dalam bukunya ya tadi, bahwa untuk uji normalitasnya cukup lakukan uji normalitas secara keseluruhan data yang telah digabung. Tidak usah satu persatu. Kemudian selanjutnya kita lakukan uji, kita klik statistik, basic statistik, kemudian normality test. Nah, variabel KBKM siswa kita masukkan ke kolom variabel atau kotak variabel, kita klik select. Nah, kemudian kita tentukan ujinya, yaitu Anderson-Darling atau Ryan Joyner atau Kolmogorov-Smirnov. Kita pilih saja ketiga-tiganya, tapi dilakukan satu persatu ya. Statistik, basic statistik, kemudian normality test. Kita centang lagi yang Ryan Joyner, kemudian ulangi lagi untuk Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita lihat untuk Kolmogorov-Smirnov nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,015, artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan menurut uji Kolmogorov-Smirnov, data kita telah berdistribusi normal. Dilihat dari kiki plotnya juga, sebaran datanya ini mengikuti garis lurus ini. Sehingga dapat kita katakan data kita telah berdistribusi normal. Begitu pula jika melihat dari nilai p-value dari uji Ryan Joyner. Itu sebesar 0,1, lebih besar dari 0,05. Begitu pula dengan uji Anderson-Darling. Ini lebih besar lagi, sebesar 0,391. Ya, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat kita katakan bahwa data kita telah memenuhi asumsi distribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji kesamaan varians ya, atau uji homogenitas. Kita klik statistik, basic statistik. Nah, dalam uji homogenitas varians pada Minitab dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kita klik statistik, basic statistik, kemudian to variance. Ya, kita klik to variance. Kemudian sampelsnya di sini kita klik masukkan KBKM siswa. Ini kita biarkan seperti ini ya. Kemudian kita pilih, biarkan terpilih, yaitu both sample are in one column. Kemudian sampel ID-nya kita klik model pembelajaran, option. Di sini kita akan melakukan uji kesamaan varians ya. Kita bisa memilih yang ini karena uji yang dilakukan pada Minitab ini, uji kesamaan varians atau uji homogenitas varians pada Minitab berbeda dengan uji yang dilakukan pada software yang lain, misalkan seperti SPSS yang menggunakan uji Leven dan GSP ya, yang menggunakan uji Leven juga ya. Uji yang ada pada Minitab ini menggunakan uji
rasio rasio varians ya, perbandingan varians, yaitu uji F. Hartley ya. Ini sama dengan uji yang dikeluarkan oleh software Jamovi. Jamovi mengeluarkan 2 uji homogenitas, yaitu uji Leven dan uji Hartley ya, untuk rasio varians ya. Nah, untuk hipotesis rasionya kita klik varians bisa. Di sini hipotesis rasionya kita tulis 1, artinya bahwa varians pertama dibagi varians kedua itu hasilnya sama dengan 1 ya. Jika rasionya sama dengan 1, artinya bahwa varians 1 dengan varians kedua itu nilainya sama. Nah, kita centang use test and confidence interval based on normal distribution. Kita klik OK, kemudian grafiknya kita biarkan saja. Result kita centang semua OK, kemudian kita klik OK. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengklik statistik, kemudian klik ANOVA, kemudian klik test for equal variance ya. Nah, kemudian kita biarkan di sini respon data are in one column ya. Jadi data respon kita ada dalam satu kolom. Nah, kemudian kita klik KBKM, dimasukkan ke respon, kemudian faktor ke di kotak faktor kita masukkan model pembelajaran. Kita klik option, kita okekan saja, result oke, grafik tidak perlu, storage tidak perlu ya. Di option tadi kita centang di option use test based on normal distribution, kemudian kita klik OK ya. Di sini kita bisa lihat ya, hipotesis nolnya itu semua varians itu sama, all variants are equal. Artinya kedua varians kita homogen. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu paling tidak ada satu varians yang berbeda. Ini memang dilakukan ketika varians kita atau kelompok data kita itu banyak, sehingga tadi kita menggunakan menu yang ada pada ANOVA. Nah hasilnya ini sebesar nilai F-test-nya itu sebesar 0,91, di mana nilai p-value-nya itu sebesar 0,788 ya. Jika dibandingkan dengan alpha, ya nilai p-value-nya lebih besar dari alpha, sehingga dapat dikatakan nilai atau varians kedua kelompok data ini homogen. Ini hasilnya sama dengan nilai langkah-langkah uji homogenitas yang pertama tadi, yang kita uji rasionya ya, rasio varians pertama dengan varians kedua itu sama dengan 1. Artinya varians pertama sama dengan varians kedua atau homogen ya. Nah, di sini kita lihat nilai p-value dari uji F-nya juga sebesar 0,788. Sama ya. Ya. Nah, dengan kata lain bahwa variansnya telah homogen. Nah, karena datanya normal dan varians kedua kelompok sampel homogen, maka selanjutnya kita dapat melakukan uji T 2 sampel berbeda. Nah, kita klik statistik, basic statistik, kemudian to sample T.
ya. Nah, kita masukkan KBKM ke samples dan model pembelajaran sampel ID, option. Nah, di sini tadi kita menghipotesiskan, itu hipotesis dua pihak ya. Kita menggunakan hipotesis difference-nya itu sama dengan 0, seperti ini ya, yang di awal tadi kita lihatkan seperti ini. Artinya difference-nya ya, selisihnya rata-rata kelompok 1 dan kelompok 2 ya, KBKM PBL dan KBKM konvensional itu sama dengan 0 ya. Maka hipotesis difference-nya ini kita tulis 0 ya. Kemudian kita centang equal variance atau asumsi kesamaan varians ini terpenuhi karena berdasarkan uji homogenitas tadi telah terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, ini jangan dicentang, nanti akan mengeluarkan uji T ketika variansnya tidak terpenuhi. Nah, karena variansnya telah terpenuhi, kita centang, kemudian kita klik OK. Untuk grafiknya tidak perlu, kita klik OK. Nah, di sini keluar juga hipotesisnya, ya, di mana hipotesisnya keluar keterangannya, ya, mu1 itu adalah rata-rata dari KBKM yang diajar dengan model pembelajaran 1, yaitu PBL. mu2 yang diajar dengan model pembelajaran 2, ya, atau konvensional. Nah, sini kita lihat hipotesis nolnya seperti yang kita tuliskan tadi, ya. mu1 kurang mu2 sama dengan 0. H1-nya mu1 kurang mu2 tidak sama dengan 0. Artinya H0-nya ini tidak terdapat perbedaan. H1-nya terdapat perbedaan rata-rata KBKM antara siswa yang diajar dengan PBL dengan siswa yang diajar dengan model konvensional. Berdasarkan hasil uji T, kita lihat nilai p-value-nya sebesar 0,004, lebih kecil dari 0,05. Ya, sekali lagi pada pengujian statistik, jika nilai signifikansi atau p-value-nya itu lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak, artinya H1 yang diterima. Atau dengan kata lain, terdapat perbedaan antara kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diajar dengan model PBL dengan KBKM siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Ya, jika kita menggunakan uji dua pihak. Ya. Jika kita menggunakan uji satu pihak, maka kita tinggal mengganti difference-nya di sini menjadi seperti ini. Misalkan, ya. Misalkan kita menggunakan uji pihak kanan, ya. Berarti hipotesisnya adalah rata-rata PBL, KBKM PBL itu lebih baik dibanding rata-rata KBKM konvensional, ya. Nah, di sini nilai p-value-nya sebesar 0,002, lebih besar dari lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat kita katakan bahwa rata-rata kelompok rata-rata KBKM siswa yang diajar dengan model pembelajaran PBL lebih baik dibanding yang diajar dengan model konvensional. Dari nilai rata-ratanya juga terlihat bahwa nilainya lebih tinggi, rata-ratanya lebih tinggi yang PBL, yang model 1 dibanding konvensional model 2. Baik, itulah tadi langkah-langkah analisis komparatif menggunakan uji T dua sampel berbeda atau two independent sample to test menggunakan software Minitab. Semoga dapat membantu penelitian
dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.